Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi kedua. Langsung menanggapi catatan saya barangkali. Silakan Bu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Betul kata Pak Somad tadi bahwa saya tidak memunculkan daftar pustaka atau bibliografi dalam buku yang berjenis non-fiksi. Mengapa begitu? Karena saya sudah mencantumkan indeks dan glosarium. Jadi di halaman 102 dan 106 itu saya ada mencantumkan indeks dan glosarium. Menurut saya dari satu referensi yang pernah saya dapatkan untuk buku yang memang berisi artikel, esai populer itu kita boleh mencantumkan daftar pustaka pada bagian akhir buku atau juga boleh kita tuliskan di glosarium dan indeks. Atau bisa juga dalam bentuk catatan kaki. Nah, saya memilihnya dengan menuliskan di indeks dan glosarium saja, Pak. Seperti itu. Tapi tidak apa-apa, barangkali nanti kita sharing ilmu ke penulisan ya, Pak ya. Nah, lalu untuk yang tadi meronce itu sebetulnya kata yang juga sudah baku dalam bahasa Indonesia yang artinya merangkai. Tetapi khusus pada artikel yang di dalamnya ada meronce itu sebetulnya ya betul singkatan. Merangkai oase nan cerdas untai akro supraviroli Jawa Barat. Jadi filosofinya dari kata meronce yang artinya merangkai, tapi kemudian kami kembangkan menjadi sebuah judul antologi karya penulis Jawa Barat. Nah, seperti itu. Meronce kata yang tidak biasa, tetapi sebetulnya bisa kita pakai dalam karya kita gitu ya Pak. Ketiga pertanyaannya tadi tentang apa ya Pak? Saya sempat lupa tuh. Ketiga. Para samya. Oh, para samya, baik. Para samya Surat Manugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada insan atau penggiat literasi yang secara terus-menerus beraktivitas menyemai literasi selama kurun waktu 1 tahun. Karena saya mendapatkannya tahun kemarin. Nah, di tahun ini pun ada penghargaan yang sama. Lalu ada juga para samya susastra nugraha. Nah, para samya susastra nugraha itu penghargaan yang diberikan kepada para penulis yang sudah menghasilkan 1 buku tunggal 1 tahun. Jadi tahun kemarin saya mendapatkan itu. Nah, tahun ini pun insya Allah nanti kembali akan mendapatkan penghargaan itu. Jadi sahabat, bila mempunyai aktivitas berliterasi secara terus-menerus dan masif, ada penghargaannya, namanya para samya Suratma Nugraha. Lalu apabila sahabat juga secara konsistensi menulis dan menghasilkan 1 buku tunggal di tahun ini, ada penghargaannya. Para samya susastra nugraha. Nah, mudah-mudahan di tahun ini banyak sahabat yang sudah mengikuti webinar kali ini mendapatkan penghargaan itu. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Silakan. Iya. Clear ya. Silakan. Yang mau bertanya boleh langsung unmute, sebutkan nama, langsung komentar, atau boleh dengan raise hand. Ya. Siapa Ane? Ada. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang Halo, mana? Assalamualaikum Mami. Saya mau perkenalkan, nama saya Wulan Mega Mustika. Saya dari kelas saya dari kelas 10 MIPA 1 angkatan 35. Izin bertanya ya Mami. Iya, boleh. Ya, bagaimana sih cara membuat anak-anak muda zaman sekarang itu menyukai dan memiliki minat yang tinggi dalam berliterasi? Terima kasih Mami. Sama-sama. Sama-sama. Wulan. Gimana Pak? Ya, mau langsung jawab atau nunggu pertanyaan berikutnya? Boleh, langsung saya jawab juga boleh Pak. Ya, silakan. Ibu. Ya. Wulan dari 10 IPA 1, ini dari SMA Negeri 2 Cikarang Utara. Izinkan saya ingin menyapa teman-teman dari SMA Negeri 2 Cikarang Utara yang juga sudah bergabung, Pak. Silakan, Ibu. Biasa ini, ya, ada Ibu Nurwiti Hastuti, ada Ibu Lilis, ada Pak Sukanta saya lihat, ada Bu Renita, ada Bu Supriyani, teman-teman yang lain, terima kasih sudah belajar bersama-sama. Yuk kita gali ilmu ya. Dengan penuh semangat. Ada Ibu Eis, luar biasa, terima kasih sudah hadir. Anak-anakku yang juga sudah bergabung. Bagaimana cara memantik semangat generasi muda dalam berliterasi? 1, mempunyai kemauan. 2, konsistensi merawat kemauan. 3, bergabunglah dengan orang-orang yang memiliki kemauan yang sama. Istilah kerennya 1 visi, 1 misi. Nah, ketika kita mempunyai kemauan yang sama, visi dan misi yang sama, lalu kita bergabung dengan mereka yang juga memiliki visi dan misi yang sama, insya Allah ini akan tergerak dan bergerak bersama. Literasi adalah satu kegiatan yang di dalamnya mengandung kata pembiasaan. Semakin biasa, maka akan semakin merasa betah di dalamnya. Oleh karena itu, anak-anak remaja kalian isilah dengan kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya, lakukan kegiatan membaca. Nanti barengi dengan kegiatan menulis. Bergabunglah dengan teman-teman yang juga memiliki visi dan misi yang sama. Seperti itu jawaban saya. Terima kasih Wulan. Wulan bukunya diambil langsung ke Bu Lili ya. Iya, siap. Terima kasih ya Bu. Iya, iya Wulan. Pak Sukanta tadi dada. Silakan. Pak Sukanta. Waduh, Pak Sukanta dari mana itu? Mana Pak Sukanta? Halo? Pak Sukanta jadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ketemu ininya nih. Pak siapa ya? Somad Pak. Oh ya, Pak Ahmad sama Bu Lili ini sang maestro dalam hal karya literasi dan sebagainya nih, luar biasa ya. Pertama saya ucapkan apresiasi karena diizinkan untuk mengikuti acara ini bersama Bunda Literasi ini. Tidak hanya di sekolah tapi sampai ke tingkat internasional ya Pak ya. Ya. Jadi suatu kehormatan nih bisa hadir di sini. Untuk Bunda Literasi kita, ini kebetulan juga partner saya Pak dalam aktivitas di sekolah ya. Meskipun berpartner, cuma saya motivasi menulisnya belum tergerak nih sepertinya nih. Ini mirip seperti pertanyaan Wulan ini. Bagaimana nih? How to start? Nah, how to start untuk menulis gitu. How to start untuk bisa menghasilkan karya-karya hebat seperti Bu Lili gitu ya. Itu saja barangkali Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warpin mau bertanya? Pak Warpin tadi ngidupin mic. Sama sana Neng. Oh, Ibu. Silakan. Ya, sambil nunggu yang lain silakan Bu Lili. Oh iya, Bapak Iya, Ibu yang baik. sebentar Ibu. Bapak Ibu yang Ya. mau mendapatkan e-sertifikat, linknya sudah saya share di kolom chat. Silakan di klik kolom itunya, linknya, kemudian diisi. Nanti saya kirimkan. Silakan Bu Lili. Baik, terima kasih Pak Sukanta. Ini guru milenial, Master IT yang juga sebetulnya luar biasa, Pak Abdul Somad. Lain kali, barangkali kita juga perlu belajar untuk menggali banyak hal, khususnya di bidang IT bersama Master IT kita, Pak Sukanta. Ya. Boleh. Partner, ya boleh partner saya di sekolah. Baik, pertanyaan dari Pak Sukanta sebetulnya bagaimana memunculkan keinginan untuk menulis? Jawabannya adalah menulis, dan menulis. Tak bisa kita hanya sekedar mau saja, tapi tanpa aksi nyata. Jadi ikutilah kemauan itu dengan aksi nyata langsung menulis. Apapun bisa menjadi sumber tulisan kita. Pak Sukanta tentu ingat beberapa tulisan yang hadir di buku saya itu banyak kisah atau peristiwa atau kegiatan yang di dalamnya ada Pak Sukanta, ada teman-teman yang lain yang ada di sekolah. Jadi semua hal itu bisa kita tangkap, bisa kita jadikan sumber inspirasi untuk bahan tulisan kita. Selanjutnya, kita olah hasil tangkapan itu, kita ramu dengan kalimat-kalimat, hadirlah menjadi karya dalam bentuk tulisan. Jadi jawabannya, menulislah, dan menulislah. Seperti itu Pak Abdul Somad jawaban saya. Baik, terima kasih Bu Lili. Terima kasih Pak Sukanta sudah memberikan berkontribusi. Kemudian Pak Surip Sriatun. Bu Surip, Pak, Bu Surip. Bu Surip Iya. Sriatun Man 1 Bekasi. Silakan Ibu. Di unmute dulu, Bu. Bu. Ya, sebentar. Di unmute, Bu. Oke, Bu, di unmute. Isiin absen webinar pakai HP Mami. Bu Surip. Bu Surip nggak kedengeran suaranya. Di unmute dulu. Mic-nya. Iya. Ya. Oh iya. Baik, Ya, sudah tersimak. Ya. Baik Pak, perkenalkan saya Surip Sriatun dari Mas 1 Bekasi. Ya Ibu. Nah Bu Lili, saya ucapkan selamat ya, karya-karyanya mantap, banyak sekali. Sebetulnya Bu Lili ini partner saya juga Pak, tapi saya tertinggal jauh. Tentang menulis tadi sudah banyak ditanyakan, cuma yang ingin saya tanyakan, bagaimana merawat motivasi diri itu biar selalu konsisten menulis lagi gitu, Bu Lili. Iya. Pertanyaannya itu. Oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Bentar. Baik, Bapak Ibu yang dari
Bogor, Bandung, kagak ada yang nanya. Ini udah Bekasi, 3 udah Bekasi nih. Bogor, Bandung, Sukabumi, belum ada yang muncul. Silakan Ibu, sambil nunggu yang Bogor, Bandung, Sukabumi. Iya, baik. Ya mudah-mudahan nanti yang dari Bandung bertanya ya, itu ada Bu Empoy itu Pak, teman saya juga. Bu Surip Sriatun, terima kasih sudah hadir di webinar ini. Ini teman terbaik saya di KPPPR Pak. Kami sering mendiskusikan banyak kegiatan yang sudah direalisasikan khususnya di Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bekasi. Ya, Bu Surip ini juga sebetulnya seorang penulis Pak. Beliau bahkan sudah menghasilkan buku bestseller judulnya Pantun di Madrasah. Oh ya. Iya, seperti itu. Saya perkenalkan juga tuh ya Bu Surip. Nanti kita bedah Bu juga Surip. boleh Bu. Tuh Bu, ditawari. Iya, baik. Jawaban yang bisa saya sampaikan pada webinar ini untuk pertanyaan Bu Surip, saya biasa memanggil dengan Mbak Sriatun. Jawaban saya Mbak Sriatun, bagaimana cara saya merawat marwah kepenulisan atau konsistensi menulis. Awalnya saya tertantang mengikuti Guru Siana. Sampai 1 tahun saya merawat diri untuk istiqomah menulis 1 tulisan 1 hari. Lewat 1 tahun, ternyata dalam hati saya ada yang hilang kalau saya tidak menulis hari itu. Ini tepat di hari pertama setelah 1 tahun terlampaui. Karenanya saya menulis lagi. Hari kedua setelah 1 tahun terlampaui. Kok rasanya ada yang hilang? Begitu seterusnya. Sampai hari ini saya sudah melewati 636 hari menulis. Nah, ada satu keinginan saya memang untuk menaklukkan 1000 hari menulis. Nah, gitu. Jadi memang penting untuk menancapkan dan meneguhkan niat kuat untuk menulis. Mengingat kita banyak aktivitas, kegiatan yang luar biasa. Tapi ketika pantikan semangat dan niat kuat itu sudah kita pancangkan, insya Allah ada saja jalan yang memungkinkan kita untuk sekedar mencuri waktu menulis. Lalu saya punya niat kuat untuk bisa dikenang. Sayang sekali banyak peristiwa, banyak kejadian, banyak hal yang saya alami menguap begitu saja, terbang tertiup angin, tidak berbekas. Nah, dengan tulisan yang saya alami, yang saya rasakan kepiluan, duka, ria, gembira gitu, itu bisa teringat sepanjang masa. Tadi kita bisa merekam tulisan kita dari berbagai situasi yang kita hadapi. Kan tadi sudah saya katakan, boleh jadi kita tiada, namun tulisan akan senantiasa hadir sepanjang masa, tak lekang oleh waktu, tak berjarak. Nah, barangkali seperti itu jawabannya Mbak Sriatun, semoga berkenan ya. Ya, terima kasih Bu Lili, terima kasih Bu Sriatun. Sudah berapa tuh Bu? Sudah 3 ya? Sudah 4. Sudah 4. Wulan, Pak Sukanta, Bu Wulan, Pak. Oh ya 3 ya Pak. Wulan, Pak Sukanta, Bu Sriatun. Iya, 3. Tinggal 2 lagi. Nah, 2 lagi nih. Di kolom chat ada nggak Pak? Ada di kolom chat nih Bu. Bu Eli Yulia ini Bu Dokter dari Sukabumi Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lambat masuk. Masya Allah materinya keren. Kalau menulis KTI
apa tuh KTI? Sedikit berpengalaman. Karya tulis ilmiah. Oh, kalau Ya. kalau menurut KTI sedikit berpengalaman untuk mengurus artikel belum mencoba. Bagaimana core awalnya, cara apa core ini ya? Tulisan si core. Bagaimana core-nya awal menulis tersebut dan bagaimana cara menulis 636 hari per hari menulis berapa lembar, Ibu? Silakan, Bu. Iya. Terima kasih Ibu Eli dari Sukabumi. Ini beliau juga sebetulnya seorang penulis. Yang saya tahu Ibu Eli juga seorang penulis, Pak. Ya, tapi mungkin belum mencoba genre tulisan esai atau artikel populer. Intinya adalah ketika kita menyajikan tulisan non-fiksi khususnya, kita harus memikirkan tema yang akan kita angkat. Tapi setelah melalui masa tulisan dari hari ke hari, akhirnya khusus saya pribadi, tidak secara khusus menentukan tema tulisan saya. Semuanya serba mengalir begitu saja. Semua hal yang saya alami itu bisa saya hadirkan dalam bentuk tulisan. Mengapa begitu? Karena menulis itu kan keterampilan. Semakin sering kita asah, maka akan semakin terampil. Kata teman-teman dekat saya, Pak, sini juga ada mereka, ada Bu Nurwidi, ada Bu Lilis, ada Bu Supriyani, Bu Eis, dan teman-teman yang lain. Apapun kejadian di tangan saya itu bisa menjadi sebuah tulisan. That's right, betul seperti itu. Mengapa bisa begitu? Karena waktulah yang mengajarkannya. Ya, merawat konsistensi menulis memampukan saya melakukan hal seperti itu. Nah, kayak gitu, Pak. Jadi kalau ditanyakan caranya, yang jelas harus ada temanya. Kalau kita baru berlatih, setelah itu buat apa? Kerangka tulisan atau outline tulisan. Dari kerangka inilah baru kita kembangkan. Kalau non-fiksi jelas harus ada data, fakta yang akurat dan nyata. Karena sifatnya faktual. Maka dalam kerangka atau outline itu sertakan data, fakta yang aktual berdasarkan kenyataan. Nah, seperti itu Pak, selanjutnya tinggal kita kembangkan saja. Kalau ditanyakan, satu hari menulis itu bisa jadi berapa ratus kata, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu. Tergantung waktu yang saya miliki. Waktu sempit saya pergunakan hanya untuk menulis satu bait puisi, satu judul puisi lengkap dari awal sampai akhir. Kalau waktunya agak senggang, agak lebih banyak, saya bisa memanfaatkannya menulis beribu-ribu kata. Jadi kalau dipatok berapa gitu, saya juga tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena kenyataannya memang seperti itu. Kadang kalau waktu sedikit pun, saya masih bisa mencurahkan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan dalam bentuk tulisan, misalnya puisi. Tapi kalau yang panjang-panjang ya rata-rata bentuknya adalah cerpen atau novel atau esai. Jadi Pak Abdul Somad, saya juga sudah menghasilkan buku cerpen, novel, lalu buku-buku genre lainnya. Seperti itu, Bu Eli dari Sukabumi. Terima kasih pertanyaannya ya. Ya, nanti saya kirim alamat Bu Eli ya, Bu. Baik. Eli. Ya. Kemudian ada yang raise hand, Bu atau Mbak Nur Arifin. Silakan Mbak. Atau Bapak. Oke. Bu, ini Bu aja Bu Nur. Silakan Bu Nur. Bu Nur mana Pak? Bu Nur Widi. Widyastuti. Iya. Iya, teman 2 Cikarang. Silakan Bu. Di unmute dulu itunya, mic-nya. Ya, ya udah.
Udah, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Lili. Pak Hai. semua, kita cerah ceria, terlihat merah, sangat menggoda ini. Baik, Bu Lili, kalau tadi teman-teman mempertanyakan gimana cara mengungkapkan atau menjaga ketika kita biar semangat untuk menulis, cuman saya di sini karena saya belum memulai untuk menulis ya Bu Lili. Mungkin kan menulis itu memang diawali dengan semangat membaca terlebih dahulu gitu kan. Dan ini juga yang sangat sulit itu saya rasakan ketika kita memotivasi anak gitu kan. Terutama anak saya dan anak didik, gimana mereka itu bisa termotivasi untuk gemar membaca gitu kan. Karena saya amati tuh anak-anak saya dan anak didik saya itu sangat rendah sekali semangatnya untuk membaca, sehingga ketika dia menemukan sesuatu kata yang agak asing itu udah kebingungan, ini artinya apa tuh Bu, maksudnya apa gitu. Nah itu yang jadi kendala bagi kita, apalagi kalau di siswa kita kan sekarang ANBK itu basicnya literasi ya Bu Lili, ini sangat berat bagi anak-anak kita. Mungkin itu Bu Lili pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lili. Ya, terima kasih. Hey, Bu Nurwidi. Senang jumpa di dunia maya, meskipun dunia nyata nyaris setiap hari kami jumpa. Tapi barangkali Bu Nurwidi malu mengungkapkan pertanyaan itu ketika jumpa nyata dengan saya. Ya, karena pada saat berjumpa peran saya memang berbeda, Pak, sebagai guru atau pendidik di sekolah. Baik, Ibu Nurwidi, pertanyaannya menarik. Sebagai seorang pendidik tentu kita ingin peserta didik kita itu mempunyai ketertarikan terhadap bahan bacaan atau literatur. Terlebih dalam menghadapi asesmen nasional yang insya Allah hari Senin ke depan akan diikuti oleh peserta didik SMA, diantaranya siswa kita. Nah, dalam soal asesmen tentu semua soal itu berbasis literasi. Nah, payungnya literasi itu adalah kegiatan membaca. Bagaimana hanya dengan siswa atau peserta didik yang tidak tertarik dengan membaca? Wah, gawat. Kuncinya memang harus tertarik membaca. Lalu bagaimana cara kita agar peserta didik atau anak kita sendiri tertarik membaca? Hadirkan bahan bacaan. Tidak bisa kita hanya menyuruh saja anak kita membaca tanpa menghadirkan bahan bacaan. Hadirkanlah bahan bacaan di tempat-tempat yang memang mereka menyenanginya. Misalnya ruang utama keluarga. Misalnya kamar tidur anak. Hadirkan bacaan-bacaan. Sebagai orang tua tentunya kita tahu kesenangan anak kita itu apa. Apakah novel atau biografi atau buku detektif atau buku apa. Nah, sempatkanlah ke toko buku mencari buku-buku yang memang sepertinya anak-anak kita itu menyenanginya. Lalu kalau di sekolah seperti apa? Sama. Hadirkan bahan bacaan dekat dengan mereka. Karenanya, kalau di dunia pendidikan, perpustakaan itu adalah nadinya literasi. Bagaimana anak akan menyenangi membaca kalau perpustakaan sekolah tidak memfasilitasi dengan buku-buku yang memang disenangi oleh peserta didik. Tidak hanya memajang buku-buku paket, tetapi banyaklah koleksi perpustakaan dengan buku-buku yang memang menyentuh anak-anak. Nah, zaman sekarang era digital sebetulnya bisa juga kita manfaatkan e-book. Di Bekasi sendiri, Pak Abdul Somad, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi itu sudah punya e-Bekasi Cup. Kita bisa berlangganan secara gratis untuk meminjam atau hanya sekedar membaca buku di e-Bekasi Cup.
Gitu. Itu lamannya iBekasi Cup saja, lalu teman-teman bisa langsung mencari buku yang disenangi meskipun belum lengkap. Saya amati memang belum lengkap, tetapi ya mudah-mudahan sedikit banyak bisa berperan dalam menyemai literasi. Nah, seperti itu Bu Nurwidi, memang hadirkan bahan bacaan dekat dengan anak kita. Itu. Baik, Seperti itu jawabannya, Pak. ya baik Ibu. Bu Lili, terima kasih. Bu Nurwidi, terima kasih. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Dr. Dede Kusnandi. Boleh. Ya, izin bertanya, apa yang harus diperkuat dalam tulisan fiksi? Apa perlu diperkuat dengan literatur atau lebih ke daya imajinasi yang kuat? Hatur nuhun. Ya. Pak Dede, nanti dikirim alamatnya ke saya ya untuk pengiriman buku dari Bu Lili. Silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak Dede Kusnadi. Lili baru nyampe rumah nih. Waduh, pasti di mobil itu. Iya. Tadi mau bertanya, ini baru nyampe nih, baru nyampe garasi. Makasih. Iya. Hatur nuhun Pak Dede Kusnadi sudah ikut bergabung di tengah aktivitasnya yang juga padat ya Pak. Nah, ini Ya, baik. daftar. Iya Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter. Ya, jawaban saya untuk pertanyaan Dr. Dede Kusnadi, apa yang akan kita perkuat dalam buku bergenre fiksi? Dua-duanya harus kuat. Gitu. Data dan fakta itu juga kita bisa mengolahnya menjadi satu tampilan yang sains fiksi. Para sahabat webinar mungkin pernah membaca buku karangan Dewi Lestari. Nah, buku-buku beliau sains fiksi. Saya katakan sains fiksi. Karena di dalamnya tidak hanya menguak hal-hal yang fiksi, hal-hal yang sifatnya hayalan, tetapi juga yang non-fiksi. Sains oleh beliau dibalut menjadi fiksi. Jadi kalau ditanyakan kita perkuat dengan daya ingatkah atau data dan fakta, dua-duanya bisa sama kuat. Memang kalau bagi saya pribadi, saya hanya sedikit mengambil fakta dan data. Dari satu peristiwa yang saya lihat, saya tangkap, saya dengar, saya cermati, lalu saya rebut dengan cepat, jadilah ide tulisan saya. Lalu hadirlah dalam bentuk puisikah, cerpenkah, atau novel. Gitu. Jadi sebetulnya bisa saja dari sesuatu yang betul-betul terjadi, lalu kita olah sedemikian rupa dengan kata-kata, dengan imajinasi, hadirlah dalam bentuk tulisan yang non-fiksi. Tulisan yang fiksi, misalnya bentuk puisi, atau cerpen, atau bahkan novel. Seperti itu jawaban saya Pak Abdul Somad. Mudah-mudahan Pak Dede, mudah-mudahan berkenan ya, hatur nuhun pisan. Ya, sudah 5 ya Bu? Sudah 6. Hah? Sudah 6? 6, iya. Berarti 5 pertama Gak yang dapat Ibu? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, 6-6-nya saya kirim. Oke. 6-6-nya sudah tahu alamatnya kan? Belum yang Oh, belum. Ibu Eli dan Bu Eli. Pak Dede. Oke. Mohon Nanti nanti di grup ya, ada di grup kan ya Pak Dede? Ya, di grup betul ada. Saya kirim langsung ke Ibu Lili nanti alamatnya. Ya. Iya, siap. Oh, Japri Pak, baik, Ya, siap. Japri aja, betul. Ya, Ibu, kita punya waktu 2 menit. Silakan untuk closing statement. Ini izin ini, Iya, baru ini. iya. Aku mau bukunya. Siapa? Tapi, oh Bu Empoy, hai Bu Empoy, apa kabar? Ini juga Ya. sahabat penggiat literasi nih Bu Empoy, pengawas Iya, PAI ya Bu, dari Iya. Bandung. Itu temennya Pak Dede juga tuh. Betul. Dede. Ya, Ibu. salam santun Ibu, untuk Ya, teman-teman sama-sama, pengawas Bu. PAI. mohon maaf Iya. waktunya terbatas. Silakan. Terbatas baik. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran seluruh sahabat webinar dalam kesempatan ini. Terima kasih kepada Kafa Institute, khususnya kepada Ustadz Abdul Somad yang atas kemurahan hatinya sudah memfasilitasi webinar ini.
Permohonan maaf teruntai dari lubuk hati terdalam saya bila ada lisan yang kurang tertata santun. Mohon maaf bila ada tingkah yang terseruak silap netra. Semoga jalinan silaturahim ini bisa tersambung di lain kesempatan, menggali ilmu bersama, melejitkan kompetensi melalui literasi demi pertiwi. Atas nama pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selang jumpa dengan seluruh sahabat webinar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak Bu Lili Priani yang telah Sama-sama. bersedia menjadi narasumber pada bedah buku 18 kita. Bapak Ibu para peserta webinar yang telah hadir dalam forum ini, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf, sampai ketemu pada webinar ke-19, pada bedah buku ke-19. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.